Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahmila Utami dari kelas PI 4308. Saya merupakan mahasiswi Teknik Industri di Telkom University. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu soal saja mengenai materi ruang hasil kali dalam yang telah dipelajari di mata kuliah matriks dan ruang vektor di semester 3 ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu contoh soalnya seperti apa yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini sudah diketahui bahwa nilai UV ini memiliki aturan variabel seperti ini, yaitu U1 V1 plus 2 U2 V2 plus U3 V3. Nah, aturan variabel vektor UV ini akan kita gunakan pada saat kita mengerjakan soalnya nanti. Nah, di sini juga kita diminta untuk menentukan nilai K yang ada di vektor U maupun vektor V. Nah, di sini kita disuruh menentukan nilai K agar kita membuktikan bahwa vektor U dan vektor V itu mereka saling ortogonal satu sama lain. Nah, di sini vektor U-nya itu menunjukkan bahwa dia itu bernilai K kuadrat, K dan negatif 3, dan V-nya sebesar K, negatif K, dan K. Nah, sebelum kita mengerjakan lebih jauh, akan jauh lebih baik jika kita mengenal syarat-syarat apa aja sih yang harus kita terapkan agar kita mengetahui bahwa vektor itu bersifat saling ortogonal ataupun tidak. Nah, di sini sudah ada syarat ortogonal. Nah, suatu vektor akan dikatakan dia itu ortogonal atau tidak jika terdapat dua vektor seperti contohnya vektor U dan V di ruang hasil kali dalam dikatakan ortogonal satu sama lain jika nilai vektor UV bernilai 0. Nah, di sini juga sudah ada contoh yang akan lebih memudahkan kita untuk memahami soalnya nanti. Nah, di sini terdapat dua vektor. Vektor yang pertama itu ada 2, negatif 3,0. Dan vektor yang kedua adalah 3, negatif 2,5. Nah, di sini vektor pertama dan vektor kedua itu mereka akan bernilai ortogonal satu sama lain. Karena apa? Karena vektor yang pertama, karena jika vektor yang pertama dan vektor yang kedua dikalikan, dia akan bernilai 0. Nah, karena kita sudah mengetahui syarat ortogonalnya tadi, sekarang kita lanjut ke pembahasan dari soal. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa suatu vektor akan bersifat ortogonal jika mereka memiliki nilai 0. Oleh karena itu, kita di sini harus mengalihkan antara vektor U dan vektor V terlebih dahulu. Vektor U-nya itu K kuadrat, K negatif 3, dan vektor V-nya itu K negatif K dan K. Di sini kita mengalihkan seperti biasa. Di sini ada K kuadrat dikalikan dengan K menjadi K pangkat 3 plus 2 K dikalikan negatif K jadi negatif K kuadrat, dan negatif 3 dikalikan K menjadi negatif 3K. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa di sini ada angka 2, padahal kan di sini bukan 2K dikalikan negatif K. Nah, kenapa di sini ada angka 2? Seperti yang sudah kita ketahui tadi, di dalam soal diketahui bahwa aturan variabelnya itu seperti ini. Variabel yang pertama adalah 1, variabel yang kedua adalah 2, dan variabel yang ketiga adalah 1. Oleh karena itu, karena di sini kita mengetahui aturan variabel yang kedua itu adalah memiliki variabel 2, dan yang pertama memiliki variabel 1, dan yang ketiga memiliki variabel 1, maka akan kita terapkan ketiga variabel ini pada pembahasan yang ada di sini. Oleh karena itu, kita yang pertama variabelnya 1, yang kedua variabelnya 2, dan yang ketiga variabelnya 1. Nah, jika sudah seperti ini kan jadinya 0 sama dengan K pangkat 3 plus 2 dikalikan negatif K kuadrat plus 3 dikalikan negatif K. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalikan lagi agar lebih mudah. Di sini K pangkat 3-nya akan tetap menjadi K pangkat 3, dan di sini nilai 2 dikalikan dengan negatif K kuadrat menjadi negatif 2K kuadrat, dan ini ditambahkan dengan negatif 3K. Di sini menjadi negatif 3K karena plus dikalikan dengan negatif menjadi negatif. Jadi K pangkat 3 negatif 2K kuadrat negatif 3K. Nah, jika sudah seperti ini,
kita pisahkan K-nya. Nah, kita pisahkan K-nya, jadi K-nya ada yang di luar. Jadi di sini K dikalikan K kuadrat, negatif 2K, negatif 3. Nah, kita mengubah bentuknya menjadi seperti ini agar kita dapat mengetahui nilai K akhir bagi setiap variabelnya itu sendiri. Nah, di sini K yang pertama itu kita mendapatkan nilai 0, K yang kedua itu mendapatkan nilai 3, dan K yang ketiga atau yang terakhir mendapatkan nilai negatif 1. Nah, jika sudah mengetahui nilai K-nya, otomatis kita sudah mengetahui nilai K untuk masing-masing vektor U maupun vektor V. Maka nilai K yang didapat agar vektor U dan vektor V saling ortogonal adalah 0,3, negatif 1. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan satu soal dari saya mengenai ruang hasil kali dalam yang ada di mata kuliah matriks dan ruang vektor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.